Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Triana Anggraini. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Palembang, NIM 856716428 semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya Dengan judul Peningkatan Hasil Pembelajaran Matematika, Materi Operasi Hitung Bilangan Pecahan Berpenyebut Sama, menggunakan model Realistic Mathematics Education pada siswa kelas 3 SD Negeri 132 Palembang. Adapun abstrak, di sini adanya pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian tersebut, metode penelitian, pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan yang terakhir hasil penelitian. Kata kunci, model pembelajaran Realistic Mathematics Education, penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini, yang melatar belakangi penelitian, yaitu mengenai proses pembelajaran matematika masih menggunakan metode ceramah konvensional, yang mana hal tersebut berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas 3 di SD Negeri 132 Palembang, menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Siswa masih belum bisa menyelesaikan soal-soal dengan benar. Masih banyak siswa yang kurang aktif karena pemikiran bahwa pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sangat sulit sehingga siswa menjadi bosan dalam belajar. Berdasarkan nilai tes yang dilaksanakan pembelajaran matematika tema 5 mengenai operasi hitung bilangan pecahan berpenyebut sama, didapati bahwa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian. Di dalam latar belakang, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, hasil tes pembelajaran matematika siswa mendapatkan nilai rata-rata di bawah KKM. Yang kedua, siswa mengantuk dan merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang aktif dan cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran dilakukan masih berpusat pada guru dan tidak adanya media dan alat peraga pembelajaran yang disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Adapun analisis masalah pada latar belakang ini yaitu guru menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang disajikan oleh guru bersifat konvensional, guru hanya mengajarkan materi dengan sumber belajar buku tematik dan lembar kerja siswa saja. Pada saat pembelajaran, guru hanya meminta siswa untuk menyimak bacaan dan menjelaskan yang ada pada buku tematik. Tidak adanya media pembelajaran yang menarik yang disiapkan oleh guru untuk membuat siswa lebih paham dengan materi dan menarik minat siswa untuk belajar. Selanjutnya ada alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif pemecahan masalah dengan judul Peningkatan Hasil Pembelajaran Matematika, Materi Operasi Hitung Bilangan Pecahan Berpenyebut Sama, menggunakan model Realistic Mathematics Education pada siswa kelas 3 SD Negeri 132 Palembang. Pendekatan Realistic Mathematics Education dipakai oleh guru untuk menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman secara nyata pada pembelajaran pecahan. Pembelajaran menggunakan pendekatan ini diharapkan siswa dapat lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa. Selanjutnya di dalam pendahuluan ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan hasil pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan pecahan berpenyebut sama menggunakan model Realistic Mathematics Education pada siswa kelas 3 di SD Negeri 132 Palembang. Tujuan penelitian, sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan pecahan berpenyebut sama menggunakan model Realistic Mathematics Education pada siswa kelas 3 di SD Negeri 132 Palembang. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Dan manfaatnya yang pertama itu untuk siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar dan sarana untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, keterampilan siswa dalam pembelajaran matematika. Manfaat bagi guru SD kelas 3 sebagai salah satu alternatif dan referensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan fondasi serta pedoman kerja bagi guru kelas dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, membantu memotivasi para guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya yang kedua tentang kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini terdapat pembelajaran matematika dan karakteristik matematika. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode dedukasi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi ketepatan. Seorang ahli matematika, Benjamin Peirce, disebut matematika sebagai ilmu yang menjelaskan kesimpulan penting. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan dari kata lain yang serupa yaitu methein yang berarti belajar atau berpikir.
Secara etimologis, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran rasio. Matematika berbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Adapun karakteristik matematika, yang pertama, objek pembicaraan adalah abstrak. Yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Yang ketiga, pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang, sangat konsisten. Contohnya, jumlah besar sudut segitiga dalam 180 derajat, dan lain-lain seperti contohnya ya. Dan yang keempat, tentang matematika melibatkan perhitungan dalam pengerjaannya. Selanjutnya, tujuan matematika. Menurut Sanjaya Yassin mengemukakan tujuan umum pendidikan matematika agar siswa memiliki yang pertama kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pembelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan. Manfaat matematika untuk pendidikan. Adapun manfaat belajar matematika untuk pendidikan antara lain yang pertama, bisa dijadikan dasar bagi murid untuk mengetahui bilangan dan hitungan, menjadikan matematika itu suatu pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan. Yang kedua, belajar cara memecahkan soal-soal dengan benar dan tepat. Yang ketiga, pola pikir akan menjadi kritis, aktif, dan inovatif karena terbiasa mengerjakan soal-soal yang memerlukan pemecahan dengan tepat. Yang keempat, menumbuh kembangkan kemampuan learning to learn atau belajar untuk belajar. Yang kelima, memfasilitasi kemampuan bernalar dalam komunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri, menjadikan anak disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Ruang lingkup kompetensi dasar atau KD dan indikator penyampaian kompetensi IPK Matematika kelas 3 di SD Negeri 132 Palembang, seperti yang kita lihat pada layar berikut ini. B. Model pembelajaran realistik Mathematics Education. Yang pertama, pengertian RMA. Pendidikan matematika realistis atau Realistic Mathematics Education adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Realistic Mathematics Education dikembangkan pertama kali oleh Frendenthal pada tahun 1971 di Utrecht University, Belanda. Menurut Frendenthal, bahwa belajar matematika adalah suatu aktivitas, sehingga kelas matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Menurut Hadi, Realistic Mathematics Education digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan ide dan konsep matematika. Penjelasan lebih lanjut bahwa pembelajaran matematika realistis ini berangkat dari kehidupan anak yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak nyata dan terjangkau oleh imajinasinya, dan dapat dibayangkan sehingga mudah baginya untuk mencari kemungkinan penyelesaian dengan menggunakan kemampuan matematis yang telah dimiliki. Langkah-langkah model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Menurut Hobry, yang pertama, memahami masalah kontekstual guru memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu yang perlu dipahami oleh siswa. Yang ketiga, penyelesaian masalah kontekstual. Siswa secara individual menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka dan memberikan pertanyaan atau petunjuk atau saran. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok, untuk selanjutnya dibandingkan dan diskusikan pada diskusi kelas. Yang kelima, menyimpulkan dari diskusi. Guru menyarahkan siswa menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Model pembelajaran Realistic Mathematics Education terdapat kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan pada model pembelajaran ini yaitu yang pertama, karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Yang kedua, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar matematika. Yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka terhadap setiap jawaban siswa pada penilaiannya. Dan ada nilainya. Yang keempat, memupuk kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. Yang keenam, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Dan yang ketujuh, pendidikan berbudi pekerti, misalnya saling bekerja sama dan menghormati teman yang sedang berbicara. Kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran ini yaitu karena sudah terbiasa diberikan informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan menemukan sendiri jawabannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Yang kedua, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya belum selesai. Yang ketiga, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Yang keempat, belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau pemberian nilai. C. Hasil belajar. Di sini ada pengertian hasil belajar dan indikator hasil belajar.
3. Pelaksanaan simulasi penelitian perbaikan pembelajaran. A. Subjek, tempat, waktu, dan pihak yang membantu. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 tahun pelajaran 2019-2020 dalam pembelajaran matematika dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di rumah tanpa siswa yang beralamat di Jalan Kebun Bunga, RT 37 RW 04, kilometer 9, Sukarami, Palembang. Waktu penelitian yaitu prasiklus dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020, simulasi siklus pertama dilaksanakan pada 6 Mei 2020, dan simulasi siklus kedua dilaksanakan pada 11 Mei 2020. Pelaksanaan penelitian simulasi dilaksanakan sebanyak 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua yang diamati oleh teman sejawat Rijana Karyati SPD dan supervisor 1 Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Desain prosedur perbaikan simulasi pembelajaran. Simulasi penelitian tindakan kelas ini dilakukan di rumah tanpa siswa dalam 2 siklus yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei dan tanggal 11 Mei 2020. Kegiatan di setiap siklusnya terdiri dari perencanaan atau planning, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun desain prosedur perbaikan simulasi pembelajaran di setiap siklus penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, desain prosedur perbaikan pembelajaran simulasi siklus pertama. A. Perencanaan simulasi siklus pertama. Dalam tahap perencanaan simulasi siklus pertama ini, terdiri beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang real, berupa contoh makanan, coklat, dan roti. Yang ketiga, menyiapkan lembar observasi kegiatan pembelajaran simulasi. Yang keempat, membuat soal evaluasi. Dan yang kelima, mengadakan penilaian. B. Pelaksanaan simulasi siklus pertama. Pada pelaksanaan simulasi siklus pertama ini, kita mulai dengan adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. C. Pengamatan atau observasi simulasi siklus pertama. Pada poin ini, peneliti dibantu oleh teman sejawat Ibu Trijana Karyati SPD dan supervisor 1 Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Dapat dilihat dari lembar observasi simulasi pembelajaran siklus pertama. Selanjutnya, D. Refleksi simulasi siklus pertama. Pada kegiatan refleksi siklus pertama yang dilakukan peneliti yaitu setelah adanya hasil observasi simulasi dianalisis untuk melihat apakah ada peningkatan hasil belajar siswa. Dan tindak lanjut selanjutnya. Yang kedua, yaitu desain prosedur perbaikan pembelajaran simulasi siklus kedua. Sama seperti desain prosedur perbaikan pembelajaran simulasi siklus pertama, hanya saja pada tahap perencanaan simulasi, materi yang dilakukan pada penelitian ini berbeda. Yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan, namun pada simulasi siklus kedua ini dengan materi membandingkan pecahan berpenyebut sama. Pelaksanaannya sama dengan adanya kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang C, pengamatan observasi pada siklus kedua ini hanya diamati oleh teman sejawat saja. Dan yang D, refleksi simulasi siklus kedua. C. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ada 2 cara, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif, seperti yang kita lihat di dalam layar berikut ini. Teknik analisis data kuantitatif digunakan pada tahap prasiklus untuk mengetahui tahap keberhasilan peserta didik setelah proses belajar mengajar dilakukan. Sedangkan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil data observasi pada simulasi siklus pertama dan siklus kedua. 4. Hasil dan pembahasan penelitian. A. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran realistic mathematics education ini dilakukan peneliti sebanyak 2 siklus, di mana setiap siklus dilakukan, guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan kualitas mengajar dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang pertama, deskripsi hasil penelitian perbaikan simulasi pembelajaran siklus pertama. Pelaksanaan penelitian siklus pertama ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020 di rumah tanpa siswa karena adanya pandemi COVID-19 ini. Pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama menggunakan model realistic mathematics education. Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh teman sejawat dan supervisor 1 sebagai pengamat untuk mengamati video simulasi pada siklus pertama ini. Yang pertama yaitu dilakukannya perencanaan simulasi. Perencanaannya meliputi tentang persiapan dalam pembuatan perbaikan pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, menyiapkan alat peraga sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi, dan mengadakan penilaian. Pada tahap pelaksanaan simulasi siklus pertama, dilaksanakan oleh peneliti melalui kegiatan awal, inti, dan penutup. C. Tahap pengamatan atau observasi simulasi siklus pertama. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti diamati oleh teman sejawat Trijana Karyati, SPD, dan supervisor 1, Dr. Santi Oktarina, SPD, MPD. Pada tanggal 6 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan simulasi siklus pertama untuk diamati proses pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model realistic mathematics education pada mata pelajaran matematika pada hari tersebut. Dari pengamatan atau observasi teman sejawat dan supervisor 1 pada simulasi siklus pertama dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu secara tampilan, konten atau materi, dan sistematika kegiatan simulasi pembelajaran siklus pertama. Hasil pengamatan kegiatan pada simulasi siklus pertama secara tampilan yaitu identitas mahasiswa serta judul di awal video jelas. Kualitas gambar video cukup jelas dan terang. Tulisan di papan tulis terbaca jelas dan informatif. Suara terdengar cukup jelas namun agak sedikit cepat dalam penyampaian atau terkesan terburu-buru. Durasi video tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.
Hasil pengamatan berdasarkan konten materi, yaitu materi kegiatan sudah berurutan dan teratur. Materi pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, materi sesuai dengan mata pelajaran matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Media pembelajaran yang digunakan sangat menarik, yaitu dengan memberikan atau menggunakan media pembelajaran yang nyata dengan kehidupan sehari-hari berupa coklat dan roti. Hanya saja, yang perlu diperbaiki yaitu dalam mempersingkat apersepsi pada awal kegiatan pembelajaran, tata bahasa atau cara penyampaian pada saat pembelajaran jangan terlalu cepat dan melibatkan siswa dalam menyimpulkan pembelajaran pada hari tersebut. Hasil pengamatan berdasarkan sistematika simulasi pembelajaran siklus pertama yaitu kegiatan sudah berurutan dimulai dengan pembukaan, inti, dan penutup dilakukan dengan alur cukup jelas. Langkah-langkah kegiatan simulasi telah sesuai dengan model pembelajaran realistik matematik education, serta penyampaian materi sangat hangat dan bersahabat dengan siswa. D. Tahap refleksi simulasi siklus pertama. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi simulasi pembelajaran yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hasil simulasi pada pembelajaran siklus pertama mengalami peningkatan dibandingkan pembelajaran simulasi sebelumnya atau prasiklus yang dapat dilihat dari kelebihan, kelemahan, dan tindak lanjut pada tampilan berikut ini. Oleh sebab itu, dari simulasi yang dilakukan pada siklus pertama, masih ada deskriptor yang belum muncul secara optimal. Maka dari itu, peneliti harus melanjutkan penelitian tindakan kelas pada simulasi siklus kedua untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 2. Deskripsi hasil penelitian perbaikan simulasi pembelajaran siklus kedua. Pelaksanaan penelitian simulasi siklus kedua ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 di rumah tanpa siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi membandingkan pecahan berpenyebut sama menggunakan model pembelajaran realistik matematika education. Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat untuk mengamati simulasi siklus kedua ini. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada simulasi siklus kedua ada sebagai berikut. Yang pertama, A. Tahap perencanaan simulasi siklus kedua. Setelah dilakukannya refleksi simulasi siklus pertama, peneliti melaksanakan tahap perencanaan di simulasi siklus kedua terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran simulasi pembelajaran dengan materi, membandingkan pecahan berpenyebut sama, merencanakan secara rinci kegiatan pembagian waktu pada proses penyampaian materi yaitu pada kegiatan awal, inti, dan penutup, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi dan mengadakan penilaian. B. Tahap pelaksanaan simulasi siklus kedua. Sama seperti pada tahap pelaksanaan simulasi siklus pertama, yaitu dengan adanya kegiatan awal, inti, dan penutup. C. Tahap pengamatan atau observasi simulasi siklus kedua. Kemudian kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti diamati oleh teman sejawat pada tanggal 11 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan simulasi siklus kedua untuk diamati proses pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model realistik matematik education. Dari pengamatan teman sejawat, maka hasil pengamatan kegiatan simulasi siklus kedua telah dilakukan refleksi dan perbaikan simulasi pembelajaran dari siklus pertama dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu secara tampilan, konten atau materi, dan sistematika kegiatan simulasi pembelajaran pada siklus kedua. Hasil pengamatan kegiatan simulasi siklus kedua secara tampilan yaitu kualitas gambar atau video sangat jelas dan terang, suara sudah terdengar cukup jelas dan bersemangat, materi sudah terurut dan teratur sesuai dengan pelajaran matematika, materi membandingkan pecahan berpenyebut sama. Interaksi antara siswa dan guru sudah baik, tulisan pada papan tulis terlihat jelas dan informatif. Penggunaan media pembelajaran sangat menarik nyata dengan kehidupan sehari-hari berupa kue. Pembawaan hangat dan bersahabat dengan siswa, serta mode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan penyampaian materi dan guru telah melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan berdasarkan sistematika simulasi pembelajaran siklus kedua yaitu kegiatan sudah berurutan dimulai dari pembukaan, inti, dan penutup, dilakukan dengan alur yang jelas dan teratur serta guru sudah melakukan kegiatan apersepsi pada awal kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pada kegiatan simulasi sudah sesuai dengan model pembelajaran realistik matematika education, serta penyampaian materi pembelajaran yang cukup baik dapat memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. D. Tahap refleksi simulasi siklus kedua. Kegiatan refleksi ini dilakukan peneliti berdasarkan hasil observasi video simulasi siklus kedua. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa simulasi pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan langkah-langkah mode pembelajaran realistik matematika education yang memberikan kontribusi yang baik dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil refleksi pada simulasi siklus kedua ini, peneliti mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran pada simulasi siklus pertama. Hal ini dapat dilihat melalui kelebihan pada simulasi siklus kedua. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk menghentikan penelitian tindakan kelas ini pada siklus kedua. B. Pembahasan hasil simulasi penelitian perbaikan pembelajaran. Pertama, pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus pertama. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan peneliti di simulasi siklus pertama, dalam kegiatan pembelajaran, selama melakukan penelitian, didapati bahwa perbaikan pembelajaran pada simulasi siklus pertama belum memperoleh hasil yang diharapkan atau yang diinginkan, di mana guru masih belum bisa mengelola kelas dengan baik meskipun hasil simulasi pada siklus pertama ini sedikit mengalami peningkatan dari pembelajaran sebelumnya atau prasiklus.
2. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 2. Dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dan diamati oleh teman sejawat pada tanggal 11 Mei 2020, hasilnya adalah peneliti telah mampu melaksanakan pembelajaran simulasi siklus kedua dengan baik dan lancar daripada pembelajaran pada simulasi siklus pertama sebelumnya. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya deskriptor secara optimal dan telah teratasinya masalah yang terdapat pada simulasi siklus pertama. Pada siklus kedua, perbaikan dilakukan sesuai dengan tindak lanjut dari hasil refleksi pada simulasi siklus pertama dan kemudian diterapkan pada simulasi siklus kedua, yakni dengan memperbaiki kekurangan dalam manajemen waktu, mengeditkan video agar gambar terlihat dengan jelas, mempersingkat pada kegiatan awal pembelajaran, tata bahasa atau cara penyampaian materi pembelajaran tidak terlalu cepat untuk membuat siswa menjadi lebih paham mengenai materi dan melibatkan siswa dalam menyimpulkan pembelajaran sehingga dengan menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education ini, proses belajar mengajar yang diinginkan telah tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 5. Simpulan dan saran tindak lanjut. Simpulan. Dari hasil penelitian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama proses prasiklus, simulasi siklus pertama dan simulasi siklus kedua, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri 132 Palembang. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya simulasi sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran realistik mathematics education. Adapun kelebihan dari penggunaan model pembelajaran realistik mathematics education ini, pada simulasi pembelajaran siklus pertama yaitu materi sudah berurutan dan teratur, materi pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, materi sesuai dengan mata pelajaran matematika mengenai pecahan berpenyebut sama, media pembelajaran yang digunakan sangat menarik serta terdapat kegiatan awal, inti, dan penutup dengan alur yang jelas. Sedangkan pada simulasi siklus kedua, perbaikan hasil tindak lanjut menunjukkan kelebihan yaitu dapat memotivasi siswa dalam belajar serta dapat membangun pengetahuannya sendiri dan memberikan pengalaman baru serta mengenai contoh pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan keadaan sekitar secara nyata yang dapat dituliskan dalam bentuk matematika. Sehingga proses pembelajaran yang didapatkan lebih bermakna. Namun, ada pun beberapa kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran ini, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah dan membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran. B. Saran dan tindak lanjut. Dari berbagai simpulan di atas, berikut beberapa saran yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih optimal adalah sebagai berikut. Guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. Dalam kegiatan pembelajaran matematika dengan materi pecahan berpenyebut sama, guru disarankan menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education karena dengan menggunakan model pembelajaran ini memberikan pengertian yang jelas tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Menggunakan media pembelajaran yang menarik atau real. Guru disarankan untuk melakukan variasi interaksi dalam pembelajaran agar suasana belajar lebih kondusif dan terkondisikan. Bagi peneliti, lanjutan semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model realistik mathematics education meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Adapun tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut. Guru sebaiknya memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa, terutama pada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education yang tepat pada pembelajaran dapat membuat guru menjadi kreatif dan inovatif dalam mengelola kelas dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sekian presentasi dari hasil karya ilmiah saya. Terima kasih untuk rekan semuanya telah menonton video ini. Dan terima kasih juga untuk dosen saya, Dr. Santi Oktarina SPD MPD yang telah membimbing dalam pembuatan karya ilmiah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.